Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Juliarti. Pagi ini Lause mau ngajak adik-adik untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Lause mau ngajak kita untuk sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kembali kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Kami boleh memuji Tuhan. Kami masih diizinkan untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, supaya kami dengan hati yang tulus menyanyi untuk Tuhan dan dengan sikap tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jadi, pagi hari ini, Lause mau ngajak kalian menyanyikan sebuah lagu, memasuki ibadah atau sekolah minggu ini. Kita mau dengan hati yang bersyukur, kita mau memasuki gerbang Tuhan. Hari ini hari Tuhan, kita mau bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, meskipun situasi sekarang tidak baik, tidak seperti biasa, tapi kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Lause ngajak kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
baik. Dia selalu baik untuk kamu, untuk semua orang. Tuhan Yesus selalu baik. Dan sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hanya Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, hari ini kita mau belajar berterima kasih pada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya mau ngajak kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tenangkan hati kita, lalu Bobi yang akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami waktu kami merenungkan firman Tuhan. Tolonglah supaya kami bisa berkonsentrasi. Dan terlebih Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, di awal cerita firman Tuhan ini, Lause pengen adik-adik lihat ini. Di tangan Lause ada apa? Ya, di tangan Lause ada palu, ya. Kira-kira kenapa ya Lause Bobi bawa palu pagi ini? Nah, adik-adik, karena di cerita ini Lause pengen terlebih dahulu membahas tentang sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang menggunakan palu. Kira-kira adik-adik tahu nggak pekerjaan apa saja yang menggunakan palu? Mungkin adik-adik terbayang ada tukang kayu, betul ya, tukang kayu pakai palu. Atau ada pekerjaan pandai besi, ya, orang yang membuat besi, ya, pakai palu juga. Lalu apalagi ya? Pegawai bengkel, ya, bengkel motor, bengkel mobil, ya, para montir, atau pegawai bengkel yang mengerjakan rumah dan lain sebagainya. Tukang bangunan juga, ya. Tapi adik-adik, hari ini Lause tidak membahas pekerjaan mereka. Lalu ada pekerjaan apa lagi? Ada satu lagi loh, pekerjaan yang memakai palu ini. Kira-kira pekerjaan apa ya? Nah, adik-adik, pekerjaan yang mau Lause bahas ini adalah pekerjaan seorang hakim. Adik-adik tahu tidak hakim itu apa? Nah, adik-adik, betul ya, hakim ini bekerjanya menggunakan palu, ya. Hakim itu adalah orang yang tugasnya mengadili orang yang mungkin bersalah atau yang mencari keadilan. Ya, itu adalah pekerjaan hakim, dan hakim memerlukan palu. Untuk apa? Untuk diketok di meja yang tok 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 kalau dia sudah membuat satu keputusan. Dan kalau dia ketok mejanya tok tok tok, berarti bukan mejanya rusak, ya, tetapi dia mengetuk meja itu karena tanda dia sudah mengesahkan, ya, mengesahkan sebuah keputusan. Saya hukum kamu seumur hidup, tok tok tok. Nah, akhirnya artinya keputusannya sudah dibuat dan sah. Ya, nah adik-adik, jadi hari ini Lause mau bahas tentang seorang hakim. Nah adik-adik, kira-kira tahu nggak kenapa sih profesi atau pekerjaan hakim itu penting? Nah adik-adik, pekerjaan seorang hakim itu menjadi sangat penting karena hakim itu adalah orang yang bisa memutuskan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Betul tidak? Hakim adalah orang yang tahu hukum-hukum, aturan-aturan yang berlaku di sebuah negara, ya, sehingga tidak sembarang orang dan memang tidak semua orang juga hafal atau tahu tentang hukum. Jadi harus ada satu orang yang tahu, ya, yang harus ada satu orang yang bisa mengatur dan memutuskan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab tidak semua orang bisa hafal. Dan orang yang bisa memutuskan, orang yang tahu hukum dan yang bisa memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah menurut peraturan yang ada hanyalah seorang hakim, ya. Polisi tidak bisa menghukum, polisi tugasnya hanya menangkap, ya. Nanti hukumannya apa yang memutuskan itu hakim. Maka adik-adik, ketika ada penjahat, ketika ada orang yang mau dihukum, itu harus dibawa ke hadapan hakim, baru dia bisa dihukum.
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak boleh yang namanya main hakim sendiri. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak apa artinya kalimat main hakim sendiri? Nah adik-adik, orang-orang itu tidak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu artinya kita menghukum tanpa pengadilan. Kita menghukum sendiri semau kita. Misalkan nih, contoh kejadiannya adalah di satu tempat ada seseorang yang ketahuan mencuri ayam. Lalu pencuri itu dikejar sama warga. Ya, pencurinya jatuh, tertangkap sama warga. Nah adik-adik, kalau pencuri itu sudah tertangkap, apa yang harus dilakukan? Seharusnya dibawa ke kantor polisi. Betul tidak? Nanti baru dibawa ke pengadilan, ke hadapan hakim, supaya diputuskan hukumannya apa. Tapi kalau pencuri itu langsung digebukin di tempat, langsung dipukuli sampai babak belur, ditendang atau disakiti di tempat, itulah namanya main hakim sendiri. Kita bukan hakim, kita hanya orang biasa, tapi kita yang jadi memberi hukuman. Padahal harusnya yang memutuskan hukuman itu siapa? Hakim, ya. Yang mengadili, yang memutuskan dia benar apa salah, hakim. Bukan warga biasa seperti kita, ya. Warga seperti kita menangkap pencuri bagus, tapi dibawa ke kantor polisi, baru dibawa ke pengadilan. Tidak bisa kita yang sok-sokan menjadi hakim. Aku yang harus menghukum pencuri ini. Kita pikir hukuman yang tepat, kita pukuli. Padahal kata hukum negara kita, pencuri itu bukan digebukin sampai babak belur atau sampai luka parah. Bukan. Nah adik-adik, ya, jadi itulah pentingnya tugas seorang hakim dan tanggung jawab kita. Tidak boleh main hakim sendiri, ya, sebab sudah ada orang-orang yang berwenang, ya, sudah ada Pak Polisi, ya, tempat kita menyerahkan penjahat. Nanti dari kantor polisi akan diatur supaya bisa dibawa ke hadapan hakim di pengadilan, baru akan diputuskan tok hukumannya apa. Bukan oleh warga seperti kita yang main hakim sendiri, memukuli, atau kita yang bikin hukuman yang kita suka-suka, ya. Nah adik-adik, kenapa sih Lause tiba-tiba bicara soal hakim dan main hakim sendiri? Karena adik-adik sadar atau tidak sadar, seringkali kita juga sehari-hari jadi orang yang sering main hakim sendiri. Kok bisa Lause? Aku kan enggak gebukin orang, aku kan enggak tangkap pencuri lalu pukuli di tempat. Memang betul adik-adik, ya, kita tidak seperti contoh yang Lause kasih. Tapi adik-adik, seberapa sering atau pernah tidak adik-adik ada orang, teman atau saudara yang pukul adik-adik, lalu adik-adik langsung otomatis refleks, balas pukul. Bahkan kalau bisa, orang yang pukul kita sekali, kita balasnya berapa kali? 2 kali. Nanti saudara atau teman kita balas pukul lagi sekali lagi. Kita tidak mau kalah, kita balas lagi, tinju lagi 2 kali. Dan ujung-ujungnya jadi bertengkar. Nah adik-adik, pernah nggak seperti itu? Nah adik-adik, sebenarnya itu juga adalah contoh dari sikap main hakim sendiri, ya. Orang pukul kita memang kesakitan. Orang yang berbuat salah harus dihukum. Tapi apakah kita yang menentukan hukumannya? Ya, orang pukul kita langsung balas. Itu namanya main hakim sendiri juga. Ya, orang menyakiti kita mau balas sakiti dia. Ya, orang jahatin kita mau balas jahatin kita. Dan bukan itu yang firman Tuhan ingin kita lakukan.
Firman Tuhan tidak ingin kita membalas dendam. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita? Kalau ada orang yang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, selain ya kalau kejadian di sekolah, ya kita laporkan sama guru. Guru adalah seperti hakim di sekolah yang tahu aturan, yang bisa memberikan hukuman yang adil sesuai aturan. Kalau di rumah, ceritakan itu kepada orang tua. Itu bukan mengadu namanya, tapi memang kita datang kepada orang yang tepat. Ya, cerita sama orang tua supaya orang tua yang menemukan siapa yang salah, siapa yang seharusnya dihukum, dan apa hukuman yang tepat. Tidak kita yang main asal memutuskan hukumannya. Tapi terlebih dari itu adik-adik, ada satu teladan dari firman Tuhan hari ini. Di Alkitab ada kisah seorang yang sudah sangat disakiti oleh seseorang. Tetapi dia mampu untuk tidak membalas dendam. Dia bahkan bisa mengampuni orang yang sudah bersalah kepada dirinya. Siapakah itu? 1 Samuel pasal 24, Daud dan Saul. Ini adalah Daud. Dia adalah gembala di Israel yang dipilih Allah untuk menjadi raja selanjutnya di Israel. Namun, Daud masih harus menunggu lama sebab masih ada seorang raja bernama Saul yang berkuasa. Saul gagah dan berani, namun ia tidak taat pada Allah. Maka Allah ingin menggantikan Saul dan mengangkat Daud menjadi raja. Daud kemudian menjadi prajurit yang hebat, dan orang-orang menyukai Daud. Ini membuat Saul menjadi iri. Saul juga berpikir kalau Daud akan membunuhnya dan merebut tahta darinya. Maka Saul mencoba membunuh Daud. Saul mengejar Daud, namun tak mampu mengejarnya. Suatu kali, Saul mendengar kalau Daud sedang ada di padang En-Gedi. Maka ia membawa 3.000 pasukan untuk membunuh Daud. Namun, dalam perjalanan, Saul beristirahat di sebuah gua. Ternyata di gua itu merupakan tempat Daud dan teman-temannya bersembunyi. Dan ketika orang Daud melihat bahwa Saul tidak sadar dan sedang lengah, mereka berkata, "Ini kesempatanmu Daud untuk menghabisi Saul. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu bahwa ia akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Kemudian Daud maju dan memotong puncak jubah dari Saul. Tetapi kemudian Daud berpikir bahwa tidak benar jika ia mengambil nyawa Saul. Sekalipun Saul telah mengupayakan berbagai kecelakaan pada Daud. Dan Tuhan juga yang memilih dan mengurapi Saul sebagai raja. Maka Daud berkata pada para pasukannya untuk mundur dan tidak membiarkan siapapun membunuh Raja Saul. Mereka menunggu hingga Saul keluar dari gua itu. Kemudian Daud bergegas keluar dari gua dan berteriak kepada Saul, "Rajaku, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mencobai mencelakaimu? Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah engkau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku
untuk mencabut nyawaku. Daud berjanji bahwa ia tidak akan pernah melukai Saul dan keluarganya. Daud berkata, "Tuhan, kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu ya anakku Daud?" Sesudah itu menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Kemudian mereka berpisah dengan damai. Namun Saul tetap berkali-kali kembali berupaya mencelakakan Daud. Tetapi Daud tetap memegang janjinya, hingga akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja yang baik atas Israel. Nah adik-adik, jadi kisah tadi adalah kisah tentang Daud dan Saul. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar ceritanya bahwa ternyata Saul, Raja Israel itu dia iri kepada Daud dan berulang kali berbuat jahat kepada Daud. Dan tadi singkatnya kita tahu di cerita tadi, Daud punya kesempatan untuk bisa mencelakai Saul. Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Saul berkali-kali mencoba menyerang Daud hingga berusaha membunuh Daud. Dan sekarang keadaannya berbalik. Saul sudah kecapean, sedang tidur pulas. Dan di dalam gua yang gelap, di mana Daud bukan sendirian, punya pasukan. Saul sendirian. Dengan sangat mudah Daud bisa membalaskan dendam. Daud dengan sangat mudah bisa mencabut nyawa Saul, sehingga Saul tidak lagi membahayakan diri Daud. Tapi kita tahu dari cerita tadi, Daud tidak melakukan itu. Daud tidak membalas dendam. Daud tidak mencelakai Saul, sekalipun Saul sudah berkali-kali mencelakai Daud. Nah adik-adik, kira-kira kenapa ya Daud kok bisa ya menahan diri supaya tidak mencelakai Saul? Padahal Saul sudah begitu jahat dan sekarang Daud punya kesempatan. Kenapa Daud bisa tidak mendengar bisikan dari teman-temannya dan godaan iblis untuk membalaskan dendamnya? Sebab adik-adik, Daud sadar Raja Saul itu sekalipun dia jahat, Daud tahu Saul ini adalah raja yang diurapi Allah. Dan Daud juga mengasihi Saul. Ya, Daud menghormati dan mengasihi Saul. Tapi terlebih dari itu adik-adik, Lause ingin ajak adik-adik untuk melihat satu ayat. "Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau.
walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawa. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, adik-adik, sebuah perkataan yang luar biasa dari mulut Daud. Daud menyadari bahwa hakim sesungguhnya adalah Tuhan. Ya, hakim sesungguhnya adalah Tuhan. Dia adalah hakim di atas segala hakim. Manusia, hakim di pengadilan, guru di sekolah, orang tua kita, mereka bisa menjadi hakim mengadili kesalahan-kesalahan sehari-hari. Tapi mereka bisa jadi salah. Mereka bisa jadi terkadang tidak adil juga, ya. Tetapi adik-adik, Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Dia adalah Allah yang adil. Dia maha adil. Dia pasti akan memberikan penghakiman dan penghukuman yang tepat. Dan adik-adik, Daud sadar, ya, Tuhan yang akan menjadi hakim atas semua perbuatan kita. Perbuatan Lause, perbuatan adik-adik, perbuatan orang di sekitar kita. Mereka yang mungkin berbuat jahat atau kita berbuat jahat, semuanya akan dihakimi Tuhan. Ya, dan penghakiman Tuhan itu adil. Dan maka dari itu Daud sadar, bukan haknya, bukan tanggung jawab dia untuk menghakimi atau menghukum Raja Saul saat itu. Sebab Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Adik-adik sekalian, Tuhan bisa saja menghakimi atau menghukum siapapun ketika masih di dunia ini. Tuhan memberikan teguran atas kesalahan orang-orang yang melanggar perintahnya, yang menyakiti sesama, dan Tuhan bisa memberikan peringatan itu, teguran itu kapan saja. Tetapi bisa jadi juga mungkin itu tidak dialami oleh orang itu saat ini. Tetapi satu hal yang pasti, di akhir nanti, ya, di akhir nanti Tuhan akan menghakimi semua umat manusia. Ketika Tuhan datang kembali, semua orang berhadapan muka dengan Tuhan, dan Tuhan akan menghakimi semua perbuatan kita di hadapannya. Dan maka dari itu adik-adik, jangan merasa aku kesel nih, aku gak bisa balas dia. Aku pengen sekali bikin dia menyesal. Aku pengen sekali bikin dia tahu rasa. Nah adik-adik, kita tidak perlu merasa seperti itu. Kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong supaya kita buang jauh-jauh perasaan dendam. Ya, kita minta Tuhan untuk tolong kita supaya kita bisa mengampuni, ya, tidak membalaskan dendam. Dan karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan, hakim di atas segala hakim. Yuk adik-adik, kita belajar menjadi seperti Daud. Memang tidak mudah, ya, tapi kita terus minta supaya Roh Kudus yang menguasai pikiran dan perbuatan kita, sehingga kita bisa terus berserah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap diri kami. Hari ini kami belajar untuk kami tidak membalas atau main hakim sendiri. Tuhan, kami sadar ini tidak gampang untuk kami lakukan. Kami sering emosi, kami sering marah ketika orang berbuat salah atau menyakiti kami. Dan seringkali amarah kami itu membuat kami ingin membuat orang lain menyesal, ingin membuat orang lain langsung merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Tapi Tuhan, kami hari ini belajar bahwa Tuhan adalah hakim di atas segala hakim. Tuhanlah yang berhak untuk mengadili dan menghukum, bukan kami.
manusia berdosa. Maka dari itu Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mengampuni, yang bisa menahan diri untuk tidak membalaskan dendam dan membuang jauh-jauh perasaan dendam itu. Tuhan, tolonglah kami. Berikanlah kami damai sejahtera dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, Lause Bobi mau mengajak kita menaikkan satu lagu yang Lause rindu ini bisa terus mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, ya, untuk terus ingat bahwa kita anak-anak Tuhan harus bisa mengampuni. Kita bisa bersikap baik, menjadi terang dimanapun kita berada. Nah adik-adik, Lause mau ajak nyanyikan satu lagu yang beberapa minggu lalu Lause Bobi pernah ajarkan, yaitu lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Aku. Ya, kita mau ingat apa kata firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ingin kita menjadi terang. Tuhan ingin kita bersinar dimanapun kita berada. Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini. Mari adik-adik, kita sama-sama jadikan lagu ini sebagai keinginan hati kita kalau kita mau bersinar untuk Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku dimanapun kita berada, kita mau terus bersinar. Termasuk ketika kita bermain, ketika di keseharian kita. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, bersinar bagi Tuhan, menjadi terang itu juga termasuk seperti apa kata firman Tuhan hari ini. Ya, kita belajar mengampuni, kita belajar untuk tidak membalaskan dendam. Ya, itulah juga artinya kita bersinar, menyatakan terang Kristus di hidup kita. Sekali kita naikkan pujian ini. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku mau, aku bersinar terus. Sekali lagi aku bersinar, aku bersinar.
kita selesai sekolah minggu hari ini, Lause punya satu pengumuman. Disimak baik-baik ya, dan juga yuk kasih tahu juga orang tua adik-adik ya, atau suster, nenek di rumah juga kasih tahu supaya orang tua adik-adik bisa tahu tentang pengumuman ini. Yuk sama-sama dilihat ya video pengumuman berikut ini. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Bulan ini Komisi Sekolah Minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Sekalipun saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, kami berharap pengalaman bersekolah minggu online bisa semakin menyenangkan dan menolong anak-anak untuk memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Oleh karena itu, sekolah minggu menyediakan paket aktivitas anak untuk bulan ini. Di paket aktivitas ini, bukan hanya berisi kreativitas yang dapat anak-anak bersama dengan orang tua kerjakan, tetapi juga ada kejutan-kejutan kecil bagi anak-anak. Para orang tua dapat mendaftarkan anaknya dan melakukan pengambilan paket ini dimulai hari Selasa 26 Januari ini sampai Sabtu 6 Februari pada hari dan jam kantor gereja. Para orang tua dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Lause Nelly di nomor yang tertera di layar. Informasi lebih lanjut dapat disimak di Instagram @smgkmedan dan di grup WA info smgkmedan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, jadi ingat ada paket aktivitas anak yang akan mulai dipakai di minggu depan. Ya, minggu depan sudah mulai masuk bulan Februari dan di minggu tanggal 7 Februari kita akan mulai mengikuti sekolah minggu sambil memakai aktivitas dari paket aktivitas anak ini. Jadi adik-adik ingatkan orang tuanya ya supaya bisa segera mendaftarkan nama adik-adik dan mengambil paket itu di gereja supaya adik-adik juga bisa mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan lebih menyenangkan lagi sambil mengerjakan atau melakukan kreativitas di paket aktivitas anak ini. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita ya. Mari kita terus berdoa ya supaya setiap kita terus berada di dalam kesehatan dan terlebih kita boleh terus dilimpahi oleh sukacita sehingga apapun yang terjadi kita boleh terus punya semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.